Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan konsep dari diabetic foot ulcer atau DFU, arterial ulcer, dan vena ulcer, beserta dengan konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, diabetic foot ulcer atau DFU. Ulcus diabetica atau diabetic foot ulcer adalah salah satu bentuk komplikasi kronik diabetes mellitus berupa luka terbuka pada permukaan kulit yang dapat disertai adanya kematian jaringan setempat. Ulcus diabetica merupakan luka terbuka pada permukaan kulit karena adanya komplikasi makroangiopati sehingga terjadi vascular insufficiency dan neuropati. Yang lebih lanjut, terdapat luka pada penderita yang sering tidak dirasakan dan dapat berkembang menjadi infeksi disebabkan oleh bakteri aerob maupun anaerob. Etiologinya yang pertama, neuropati, penyakit arteri, tekanan atau trauma, deformitas kaki. Penyebab terbesar dari ulcus diabeticum adalah diabetik neuropati yang dapat ditemukan pada 80-90% pasien dengan ulcus. Klasifikasinya yang pertama, untuk tujuan klinis praktis, kaki diabetika dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kaki diabetika neuropati, iskemia, neuropati iskemia. Yang kedua, klasifikasi ulcus diabetika pada penderita diabetes mellitus menurut Wagner terdiri dari 6 tingkat. Tingkatan yang pertama, 0. Tidak ada luka terbuka, kulit utuh. Tingkat yang kedua, 1. Ulcus superficialis terbatas pada kulit. Tingkatan yang ketiga, 2. Ulcus lebih dalam sering dikaitkan dengan inflamasi jaringan. Tingkatan yang keempat, 3. Ulcus dalam yang melibatkan tulang, sendi, dan formasi abses. Ulcus 5. Tingkat 5. 4. Ulcus dengan kematian jaringan tubuh terlokalisir seperti pada ibu jari kaki, bagian depan kaki, atau tumit. Tingkat 6. 5. Ulcus dengan kematian jaringan tubuh pada seluruh kaki. Tanda dan gejala. Yang pertama, sering kesemutan. Yang kedua, nyeri kaki saat istirahat. Yang ketiga, sensasi rasa berkurang. Yang keempat, kerusakan jaringan atau nekrosis. Yang kelima, penurunan denyut nadi arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplitea. Yang keenam, kaki menjadi atrofit, dingin, dan kuku menebal. Yang terakhir, kulit pun menjadi kering. Konsep asuhan keperawatan. Anamnesis. Anamnesis pada pasien ulcus diabeticum fokus ke gejala neuropati perifer, gejala insufisiensi arteri perifer, gejala sistemik, riwayat lesi, riwayat diabetes pasien, serta penilaian faktor risiko curigaan adanya diabetes mellitus perlu dipikirkan apabila terdapat keluhan seperti yang pertama, keluhan klasik DM, yaitu poliuria, polidipsi, polifagi, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Yang kedua, keluhan lain, yaitu lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, serta pruritus vulva pada wanita. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada ulcus diabeticum sebaiknya menilai kondisi ulcus yang ada, tanda neuropati perifer, tanda penyakit arteri perifer, dan deformitas kaki. Pemeriksaan ekstremitas. Lakukan pemeriksaan ekstremitas untuk mencari luka dan deformitas karena pasien terkadang tidak menyadari ulcus dapat ditemukan di yang pertama, area yang menopang beban seperti tumit, area pelantar metatarsal, ujung-ujung jari kaki yang paling menonjol yaitu jari kaki ke-1 dan kedua, dan ujung hemertus. Jangan lupa untuk memeriksa area di antara jari-jari. Yang kedua, area yang menanggung tekanan atau stres seperti bagian dorsal hemertus. Pemeriksaan fisik juga dapat menemukan kalus hipertrofik, kuku-kuku rapuh, hemertus, fisura, atau kaki karkot. Pemeriksaan luka. Ulcus dapat dibagi menjadi 2, yaitu akut dan kronik.
Ulkus akut dapat dikategorikan disebabkan oleh dua hal, yaitu abrasi dermal atau ulkus pelantar di daerah penopang beban. Ulkus diperiksa untuk drainase, bau, ada atau tidaknya jaringan granulasi, dan jaringan yang terekspos seperti tendon, kapsul sendi, atau tulang. Pemeriksaan tanda-tanda inflamasi pada kaki seperti eritma, kehangatan, nyeri, edema, indurasi, dan cairan purulen. Periksakan juga tanda-tanda sistemik seperti demam, hipotensi, dan atau takikardi yang dapat menandakan infeksi sistemik. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan untuk penyakit vaskular perifer mencangkup brachial index yang menggunakan alat Doppler yang membandingkan rasio tekanan darah sistolik tumit dan lengan. Yang kedua, arteri ulcer. Arterial ulcer biasa juga disebut ischemic ulcer, merupakan luka pada kaki yang disebabkan oleh adekuatnya perfusi pada kaki. Hal ini disebabkan oleh sumbatan partial atau total arteri yang menyuplai darah ke ekstremitas inferior. Tanda dan gejala: full thickness, tampilan menekan keluar, tepi luka halus, nyeri meskipun tanpa infeksi. Nyeri dapat dikurangi dengan menurunkan kaki di bawah permukaan jantung atau menggantung kaki di tepi tempat tidur. Klien lebih suka tidur di kursi yang berdampak negatif pada penyumbatan potensial, terletak terutama di kaki lateral, tetapi dapat terjadi di mana saja pada tungkai bawah atau kiri. Ekstremitas bawah dingin, kulit pucat, mengkilap, kencang, dan tipis. Periwort, kulit pucat, pertumbuhan rambut pada tungkai bawah minimal atau tidak ada. Drainase minimal, dasar luka mengandung jaringan granulasi merah terang, mungkin akibat dari penyakit arteri perifer. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. Pada pengkajian mungkin ditemukan nyeri saat berjalan dan hilang saat istirahat. Hal ini dikenal sebagai intermittent claudication. Nyeri juga bisa terjadi di malam hari ketika pasien berbaring dan hilang bila kaki ditinggikan. Riwayat kesehatan masa lalu perlu dikaji adanya peripheral vascular disease atau arterial surgery. Riwayat perokok juga perlu diperhatikan. Kaki mungkin teraba dingin saat palpasi dan nampak mengkilap serta bulu-bulu kaki mungkin berkurang sampai menghilang. Kaki nampak pucat bila ditinggikan dan kemergen atau kebiruan bila direndahkan. Nadi dorsal pedis mungkin menurun bahkan menghilang. Apabila terjadi iskemik, maka pemeriksaan ABPI antara 0,5 sampai 0,9. Adanya nyeri saat istirahat dengan nilai BPI di bawah 0,5 ditunjukkan adanya critical iskemia sehingga pasien perlu dirujuk ke bedah vaskular. Perencanaan, manajemen pencegahan. Yang pertama, hindari paparan suhu panas atau dingin atau perubahan temperatur secara tiba-tiba. Hindari penggunaan celana yang ketat dan sepatu yang sempit. Yang ketiga, perawatan kaki secara teratur. Yang keempat, duduk dengan kaki dalam posisi netral atau menggantung. 5. Tinggikan sisi kepala tidur. 6. Gunakan celana yang bisa menyerap keringat. Manajemen debridement. Yang pertama, surgical atau conservative sharp-on debridement dengan menggunakan gunting dan scalpel. Yang kedua, autolytic debridement dengan menggunakan hydrogel, hydrocolloid paste atau powder atau hydrocolloid dressing. Yang ketiga, mechanical debridement dengan menggunakan kompres normal salin. Yang keempat, enzymatic debridement dengan menggunakan Faridas atau elase. Manajemen infeksi. Perawatan kaki secara umum, cuci kaki dengan air hangat atau bersihkan kaki dengan normal salin. Penggunaan antibiotik sistemik apabila ada tanda-tanda klinis infeksi. Tulgras atau bila dengan antiseptik digunakan dalam waktu yang tidak lama. Kalsium alginat, compressing dan normal salin untuk intensive cleaning. Foam dressing. Manajemen dermatitis atau eksema.
Yang pertama, perawatan kaki secara umum, cuci kaki dengan air hangat atau bersihkan kaki dengan normal salin. Tes alergi, hindari penggunaan alergen, kortikosteroid topikal. Pemilihan balutan yang tepat sesuai dengan jenis luka. Hindarkan balutan sistemik. Balutan yang dianjurkan cotton tool, grass, hydrogel, hidrokoloid, kalsium, alginat, atau foam dressing. Yang ketiga, vena ulcer. Vena ulcer atau chronic venous insufficiency atau CVI adalah gangguan aliran darah di pembuluh darah balik vena tungkai. Kondisi ini akan membuat tungkai menjadi bengkak. Etiologi, pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah kembali ke jantung dengan bantuan katup-katup yang ada di sepanjang pembuluh vena. Pada penderita CVI, katup-katup ini tidak bekerja secara normal, sehingga darah tidak mengalir dengan baik menuju ke jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan darah menumpuk di daerah pembuluh vena tungkai dan cairan dalam darah akan merembes keluar dari pembuluh vena ke jaringan sekitarnya. Hal inilah yang mengakibatkan tungkai menjadi bengkak. Gejala yang pertama, pembengkakan pada tungkai, varises pada tungkai, sakit di bagian betis yang terasa seperti ditekan dan diiringi rasa gatal, munculnya nyeri pada tungkai pada saat berjalan dan hilang ketika beristirahat, kulit berubah menjadi gelap, muncul luka pada tungkai yang sulit diobati, muncul gerakan tiba-tiba pada tungkai tanpa perintah. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, USG Doppler tungkai. USG Doppler dilakukan untuk pemeriksaan kecepatan dan arah aliran darah. Pada dokter akan menempelkan dan menekan alat USG ke tungkai penderita yang bengkak. Yang kedua, venografi. Prosedur ini dilakukan untuk kondisi pembuluh vena yang diduga mengalami CVI dengan bantuan sinar R. Dokter akan terlebih dahulu memasukkan zat pewarna khusus atau kontras ke dalam pembuluh darah. Setelah itu baru dilakukan pemindaian dengan sinar Röntgen. Yang ketiga, MRV, Magnetic Resonance Venography. Metode ini digunakan untuk melihat kondisi pembuluh vena yang diduga mengalami CVI dengan bantuan gelombang magnetik. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian. Pengkajian merupakan langkah utama dan dasar utama dari proses keperawatan yang mempunyai dua kegiatan pokok, yaitu pengumpulan data. Identitas penderita meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, status perkawinan, suku bangsa, nomor register, tanggal masuk rumah sakit, dan diagnosa medis. Keluhan utama, adanya rasa kesemutan pada kaki atau tungkai bawah, rasa raba yang menurun, adanya luka yang tidak sembuh-sembuh dan berbau, adanya nyeri pada luka. Riwayat kesehatan sekarang berisi tentang kapan terjadinya luka, penyebab terjadinya luka, serta upaya yang telah dilakukan oleh penderita untuk mengatasinya. Riwayat kesehatan dahulu. Adanya riwayat kesehatan DM atau penyakit-penyakit lain yang ada kaitannya dengan defisiensi insulin, misalnya penyakit pankreas. Adanya riwayat penyakit jantung, obesitas maupun atreosklerosis, tindakan medis yang pernah didapat maupun obat-obatan yang biasa digunakan oleh penderita. Riwayat kesehatan keluarga. Dari genogram keluarga biasanya terdapat salah satu anggota keluarga yang juga menderita DM atau penyakit keturunan yang dapat menyebabkan terjadinya defisiensi insulin, misalnya hipertensi ataupun jantung. Riwayat psikososial meliputi informasi mengenai perilaku, perasaan, dan emosi yang dialami penderita sehubungan dengan penyakitnya serta tanggapan keluarga terhadap penyakit kita. Pemeriksaan fisik. Status kesehatan umum meliputi keadaan penderita, kesadaran, suara bicara, tinggi badan, berat badan, dan tanda-tanda vital. Yang pertama, kepala dan leher. Kaji bentuk kepala, keadaan rambut, adakah pembesaran pada leher, telinga kadang-kadang berdenging, adakah gangguan pendengaran, lidah sering terasa tebal, ludah menjadi lebih kental, gigi mudah goyah, gusi mudah bengkak dan berdarah, apakah penglihatan kabur atau ganda, diplopia, lensa mata keruh. Yang kedua, sistem integumen. Turgor kulit menurun, adanya luka atau
warna kehitaman bekas luka, kelembapan dan suhu kulit di daerah sekitar ulkus dan gangren, kemerahan pada kulit sekitar luka, tekstur rambut dan kuku. Yang ketiga, sistem kardiovaskuler, perfusi jaringan menurun, nadi perifer lemah atau berkurang, takikardi atau bradikardi, hipertensi atau hipotensi, aritmia kardiomegalis. Yang keempat, sistemik gastrointestinal, terdapat polifagi, polidipsi, mual, muntah, diare, konstipasi, dehidrasi, perubahan berat badan, peningkatan lingkar abdomen, obesitas. Yang kelima, sistem urinari, poliuri, retensio urin, inkontinensia urin, rasa panas, rasa sakit saat berkemih. Yang keenam, sistem muskuloskeletal, penyebaran lemak, penyebaran massa otot, perubahan tinggi badan, cepat lemah, lelah dan nyeri, adanya gangren di ekstremitas. Yang ketujuh, sistem neurologis, terjadi penurunan sensorik, parestesia, anestesia, letargi, mengantuk, refleks lambat, kacau mental, disorientasi. Dan yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah meliputi GDS, gula darah puasa, dan 2 jam postprandial. Yang kedua, urin. Pemeriksaan didapatkan adanya glukosa dalam urin. Pemeriksaan dilakukan dengan cara bandit. Yang ketiga, kultur pus. Mengetahui jenis kuman pada luka yang memberikan antibiotik yang sesuai dengan jenis kuman. Diagnosa yang dapat diambil, yang pertama, gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan melemahnya dan menurunnya aliran darah ke daerah gangren akibat adanya obstruksi pembuluh darah. Yang kedua, gangguan integritas jaringan berhubungan dengan adanya gangren pada ekstremitas. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman atau nyeri berhubungan dengan iskemik jaringan. Yang keempat, keterbatasan mobilitas fisik berhubungan dengan rasa nyeri pada luka. Yang kelima, gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake makanan yang kurang. Yang keenam, gangguan gambaran diri berhubungan dengan perubahan bentuk salah satu anggota tubuh. Yang ketujuh, gangguan pola tidur berhubungan dengan rasa nyeri pada luka di kaki. Evaluasi merupakan tahap terakhir dari proses keperawatan. Kegiatan evaluasi ini adalah membandingkan hasil yang telah dicapai setelah implementasi keperawatan dengan tujuan yang diharapkan dalam perencanaan. Perawat mempunyai 3 alternatif dalam menentukan sejumlah mana tujuan tercapai. Yang pertama, berhasil. Perilaku pasien sesuai pernyataan tujuan dalam waktu atau tanggal yang ditetapkan di tujuan. Yang kedua, tercapai sebagian. Pasien menunjukkan perilaku tetapi tidak sebaiknya yang ditentukan dalam pernyataan tujuan. Yang ketiga, belum tercapai. Pasien tidak mampu sama sekali menunjukkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan pernyataan tujuan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.